mental playing victim, menjadi korban, mental terzolimi, mental self pity, itu mental yang merusak gitu loh. Pemimpin tuh nggak bisa nyenengin semua orang. Betul, itu betul. Jadi prinsipnya kesempurnaan hanya Tuhan yang Hanya Ya, Tuhan yang punya. berusaha. Kalau memang ada yang dirasa tidak benar, coba buktikan setelah pilpres usai, konsisten dengan langkahmu. Perjuangkan itu mau 2, 3 tahun, 4 tahun, 7 tahun. Karena itu kebenaran yang lu yakini. Kalau saya begitu. Dan juga ada suatu pengharapan kan untuk Indonesia lebih baik. Juga peran. Tolong nanti paslon 2, yaitu memang harus dinaikkan nilai-nilai luhur Pancasila ini dalam segala bentuk. Karena kita krisis itu juga. Itu mungkin pesan yang paling. Karena saya lihat jati diri itu penting buat anak-anak muda. Nah, Pancasila ini karena itu memang digali ya oleh Bung Karno dari dalam jiwa bangsa Indonesia. Ini penting dikembangkan. Ini menarik. Pak Prabowo, Mas Gibran, jangan lupa habis ini Pancasilanya, Mas. Mewariskan nanti kita ke depan 2024 kita mau ngapain? Dendam mau apa? Pancasila ini filter. Filter. Saya kenapa bisa bilang penting? Saya emang udah hilang. Tenang sebentar, relax, action. Jumpa lagi, Bung Baba. Bung Andi, kita jumpa lagi di Orkes TV di tempat yang berbeda. Nah, itu dia tuh. Itu dia tuh. Bedanya gimana tuh, Pak? Bedanya di rumah kediaman kita hari ini mendatangkan narasumber. Hadir kita hari ini. Karena saking sibuknya mau nggak mau harus kita pepet langsung ke rumahnya. Kalau nggak ada jadwal, brother. 9 besok ya udah. Aduh. Dan kesibukannya ibu satu ini, aduh luar biasa. Langsung aja, Pak. Mas, sebelum acara kita mulai, benar. kita salam dulu. Salam dulu. Pemirsa Orkestra TV. Assalamualaikum, shalom. Salam kita juga. Kita di rumah beliau sebagai ketua umum ya. Nah itu dia. Ketua Umum Prabowo Gibran Blok. Kalau di sini nggak dikenalin, langsung memperkenalkan diri. Memperkenalkan diri. Waktu dan tempat Ibu Silakan Bu. Kak. Terima kasih nih Mas Baba. Iya. Udah repot-repot datang, saya mohon maaf ya. Ya. Jadi perkenalkan diri. Iya. Oke, saya Debbie. Saya kebetulan diangkat menjadi ketua umum dari suatu organisasi relawan Prabowo Gibran Blok for the Youngsters. Ada for the youngster. Itu juga ada cerita. Oh, ya saya sebelum cerita itu, gue dari kemarin tuh masih bertanya-tanya blok. Blok itu apa? Ya sebenarnya blok itu kan BLOC ya. BLOC. Jadi itu sebenarnya kayak pemersatu gitu. Kenapa? Karena sebenarnya di komposisi di organ kita ini itu terbesar itu adalah milenial, tapi kemudian yang second levelnya itu Gen Z, millennials ya. Tapi juga ada Gen X dan lain-lain yang berjiwa. Jadi dianggap nih pemersatu gitu loh. Ada suatu spirit di mana kita mencoba menyatukan. Nah, ini kaitannya nih adalah kita juga memandangkan ini boleh ya? Boleh dong. Aduh, jangan sampai nggak boleh. Iya, jadi kita juga ada kaitannya kenapa kita semua juga menyepakati ya, maksudnya forum kita mendukung paslon 2 karena kita anggap itu pemersatu dari generasi yang ada di Indonesia. Jadi Pak Prabowo juga merepresentasikan generasi-generasi yang bisa dikatakan baby boomers, Gen X dan lain-lain. Kemudian Mas Gibran Rakabuming Raka merepresentasikan dan Gen Z. Seperti itu. Jadi ya ada filosofinya lah di balik nama itu walaupun nggak dalam-dalam amat. Kalau dalam-dalam kecil. Jadi menurut Kak Debbie komposisi yang ideal. Menurut organ kami ya. Prabowo Gibran Blok for the youngsters.
Kita emang Itu suka dia. nyusahin yang panjang. Jadi kalau lagi dipanggil-panggil di Di- kumpulan iya. relawan itu suka memang ada lah ya sedikit kan mesti agak-agak ya gitu. Apa sih Kak yang menggerakkan Bu Debi ini, Kak Debi ini untuk turut berpartisipasi langsung gitu loh. Prabowo dan Gibran nih. Motivasinya. Motivasinya apa gitu. Jadi ceritanya ini lagi. Iya, kita ungkapin dulu itu. Terus Jadi kan kopi. kita tuh ada kok. Ya ngomong Mas Baba. Jadi kita tuh kan memang ada komunitas yang udah cukup lama juga kita sama-sama. Nah kebetulan kita tuh ya berusaha untuk ya mungkin menerapkan lah nilai-nilai Pancasila, kita musyawarah ya istilahnya dari kelompok-kelompok usia yang ada ini, kemudian kita tentukan ini sebenarnya aspirasi kita tuh masing-masing. Karena gini, kita memulai semua dengan demokrasi karena kita anggap ketika kita membentuk suatu organ maupun itu relawan kecil atau apapun itu, tetapi semua anggota itu harus komit. Komit dalam arti kata sudah tidak ada perbedaan visi misi lagi tentang siapa yang kita dukung, dan memang sudah ada spirit untuk memenangkan itu gitu ya. Jadi sebelum bentuk itu musyawarah dulu nih, yang dukung siapa nih? Iya dong. Oh, Ngeri. ngeri juga. Menghasilkan Prabowo harus kita dukung. Iya. Karena ada rasionalisasi itu. Ada rasionalisasi itu kemana? Kita melihat itu seperti begini ya. Kalau Pak Prabowo itu memang kita lihat apa namanya dengan situasi dunia ya. Kita lepas ya kita dari obrolan itu juga bahwa geopolitik dan segala sesuatu, mungkin ini memang his time lah ya, bisa dikatakan waktunya di mana beliau sangat mengetahui tapi apa namanya bangsa-bangsa Kondisi lain, global. kondisi global gitu ya. Geopolitik itu kemudian kita juga lihat Pak Prabowo ini kita butuhkan sebagai figur yang tegas gitu loh, dan itu semua ada tertuang dalam maklumat kami gitu loh. Kita dukungan untuk di rumah besar. Anak-anak sekarang ini memang sangat individual. Dan kedua mereka tuh punya arogansi yang juga menurut saya tuh saya suka bilang mana anak nggak jelas gitu loh. Ya kan? Tapi akhirnya kamu juga akhirnya tuh apa semua itu kan kita nilai-nilai Pancasila itu kan juga nggak lepas dari kebersamaan ya, persatuan, gotong royong, segala macam gitu. Nah itu kan kita lihat butuh pemimpin juga yang punya role model seperti itu. Akhirnya Pak Prabowo mau melebur gitu kan ya dari kontestasi yang panas sebelumnya, dan 2019 dan kita semua ada di terpolarisasi ya antara cebong dan kampret gitu. itu kayaknya waktu itu udah kayak ngerasa beliau bisa sampai begitu, wah itu luar biasa. Itu hati seorang yang menurut saya gini loh, kalau dibalikin kita juga belum tentu bisa ya kalau maksudnya aduh gitu ya rasanya. Oh itu kerasa ya di ini kerasa ya di mana organ kakak sama di kakak sendiri kerasa ya. Ya mungkin makanya anak-anak yang masih muda mungkin di 2019 tuh 5 tahun lalu ya mungkin mereka waktu itu belum terlalu paham ya, karena mereka banyak rata-rata mungkin masih 15 tahunan ya, mungkin di 16 ada yang segitu, tapi ada juga yang udah 20 lebih. Tapi kalau yang udah Gen X ya udah gak usah ditanya ya, ikut bertarung kan pasti walaupun nggak tahu kubu yang mana. Tapi maksudnya gini, kita waktu itu kan merasakan, wah saya lagi terutama ya bayangin aja waktu 2019 itu ya, kita mau ngopi aja susah karena kita mesti tanya pilihan. Oh iya. Walaupun ujung-ujungnya ngopi juga, pinjam duit juga. Itu sebenarnya Kak. Geser dulu bro. Itu serunya gini bro. Yang diucapin tadi kita kan no setting ya. Betul. Itu sama bukan sama, itu sesuai sama filosofinya Orkes TV bro. Politik secukupnya, setia kawan selama. Betul, itu dia sebenarnya. Tapi waktu itu nggak bisa waktu itu. Saya ikut ya, kita udah mau kumpul nih. Berangkat nggak ya? Lo kenapa? Bukan lupa ya, karena kalau saya tuh orangnya kadang-kadang ya mungkin saya nggak yang terlalu apa ya, misalnya begini loh, kalau saya tuh lebih dulu tuh mainnya tuh kayak di medsos, tapi lebih kepada apa memberikan apa quote ya, kata-kata yang maksudnya ini supaya orang tuh tetap berpijak pada, maksudnya lu jagalah tingkat apa netralitas, jangan sampai terbawa ekstrem kiri kanan gitu. Nah tapi rupanya dia mantau kan, banyak ada yang soal nih. Waduh, mau bilang gitu, emang kenapa? Ada kemungkinan kita dipanggang hidup itu. Kalau enggak ya berangkat aja, tapi sampai segitunya lah. Tunda aja deh. Toh pilpres kan masih sebulan lagi, tunda aja lah. Geser di bulan depannya lagi gitu. Udah adem dulu nih. Nah, kenapa nggak langsung
Jangan kan pasti masih ada Oh, proses MK lah iya, apa gitu. Oh, ya sampai segitu loh planningnya. Dan yang sekarang ini masuk ke konsultasi yang sekarang ini, tadi kakak bilang kan musyawarah ini kan Prabowo gitu kan. Dan yang sekarang ini berarti menurut kakak rasanya bahwa Pak Prabowo udah memberikan contoh gitu bisa mempersatukan gitu ya. Itu Iya, yang jadi salah saya lihat satunya dari itu ya. beliau itu. Maksudnya ya dengan beliau bisa, maksudnya saat sekarang ya, Heeh, heeh. ya dari mulai debat dan segala sesuatu gitu ya. Ya maksudnya saya juga, saya memang gini loh. Kalau saya tuh soalnya suka simple. Zaman saya, ya bukan saya mau menghantam siapapun ya Ya. di sini, tetapi begini. Hmm, kalau kita memang punya kemampuan, Mm-mm. kita nggak perlu lihat sebenarnya kejelekan orang sih. Nggak tahu ya kalau Oh. saya tuh dari dulu tuh misalnya apa ya maksudnya, saya juga selalu bilang gitu kan. Kadang-kadang ada juga yang begini, begini. Mm-mm. Saya bilang, jangan. Karena begini, once kamu bermain negatif, itu akan merubah mindset kamu. Dan kamu akan sama levelnya, dan sebenarnya itu mendegradasi diri kita. Ketika kamu mencari-cari kesalahan orang, ya, Mm. itu sebenarnya lu tuh ngancurin diri gitu. Iya, iya. Nggak tahu ya menurut saya, karena akhirnya lu bukannya upgrade diri lu. Ini kita bicara analogi kehidupan sehari-hari ya. Gua nggak bisa masak nih misalnya, ya. Mm-mm. Yang harus gua lakukan adalah gua beli buku masak. Gua belajar setengah mampus ya, mungkin nanti icip-icip bisa gua paksa anak gua Iya, lah, iya, laki iya. gua lah, temen Iya. ring terdekat dulu dong, nggak sih? Ah, Nah, ketika mereka sudah memberikan cukup ini ya mungkin gua paksa Mas iya, Andi, iya, Mas iya. Gabay Iya, ya, kan iya. karena udah agak pede gitu. Ah, Instead of gue cuma ngeliat itu gue nggak ah, bisa masak lebih parah dari gue, tapi itu adalah mental ah. loser, itu mental pecundang Iya, menurut iya. saya gitu loh. Nah, itu dia. Itu jadi masuk ke vibrasi negatif. Masuk kita. Dan Rendah. atau kerja ya, saya juga bilang sama anak-anak analogi, saya pernah mengalami misalnya gini, kadang-kadang lu masuk di suatu kantor yang sudah ada tradisi, Hmm. misalnya kerja seenaknya, Mm-mm. istilah kasarnya itu apa ya, gaji buta ya, gabut Gabut, gabut. maksudnya gitu kan. Nah, eh, kita kadang-kadang maksudnya perlu menunjukkan gini, kalau kamu juga sudahlah memang begini tradisinya dan kita ikut seperti itu. Hmm. Maka sebenarnya yang kita anjurin siapa? Diri Diri kita. kita sendiri ya. Justru ya lu harus tetap pertahankan konsistensi sampai suatu saat lu akan bersinar dengan sendirinya. Oke. Ya kan, tanpa harus lu menjelekkan orang lain atau maksudnya ya kan akhirnya kan yang ya kita bermain tapi kan istilahnya lah gitu ya, kita bisa punya teman kan siapa aja, Betul. tapi waktu kita main apakah kita harus sebentar kalau dia begini kita ikut dia atau apa kan, jadi orang nggak punya pendirian, be aja kali gitu loh. Kalau mama gitu, analoginya masak. Bisa Lebih bisa diterima. Enggak, soalnya kan kalau mama memang ya ada kebanggaan kan, waktu posting kan kayaknya keren. Pas gagal jangan. Gue juga pernah tuh gosong. Temen gue pada nanya, lu masa enggak. Gue bilang belum, nggak bisa. Padahal nggak jadi tuh. Buat apa namanya orkestra di rumah seru sebenarnya. Serunya gini, gua ngobrol di sebelum kita on ini ya record ya sebelum kita on ya. Kita ngobrol dulu kan dari belakang. Rame loh sebenarnya orangnya. Rame loh. Ramenya seru loh dan banyak loh. Termasuk tadi bicara soal apa Pak Prabowo dan Gibran. Sebenarnya pikiran-pikirannya ketum ini banyak banget untuk mereka tuh. Bahkan ada yang kurang lebih biasa mak-mak mengkritik untuk kebaikan. Pasti ya. Pasti ya. Membangun. Kurangnya apa, Mak? Ayo, kurangnya apa, Pasangan Kak? itu. Iya, kan ada nih berapa nih dari ini kan berkaitan sama. Ya, ini kan mak-mak juga kadang-kadang mikirnya itu harus jelas ya. Ini maksudnya kekurangan dari visi misi atau kekurangan dari Ya, iya, visi misi maupun semuanya pergerakan-pergerakan nih supaya nanti kan udah deket lagi nih tanggal 14 Februari. Tanggal 14 itu kan biasanya hari Valentine. Hari kasih sayang. Hari kasih suara besok. Iya, Suaranya ke nomor 2. Nah, iya. Apa Mak? Sampaikan Mak, jangan pakai tedeng aling-aling Mak. Harus gimana Mak? Untuk kebaikan ke depan juga kan Mak. Oh, Karena ini Prabowo Gibran yang ini sebagai komposisi usia. Ini menjadi pintu gerbang ya. Indonesia Mas 2045. Pintu gerbang ya kan. Nah, gimana nih untuk ke depan nih kritik tadi Mas Andi? Apa sih? sebenarnya kalau kritik nggak ada ya, karena gini,
Kalau saya bilang kita bisa mengkritik ketika memang sudah terjadi lah. Oke. Sudah menjabat. Iya, dan sudah berjalan baru kita bisa kritik Iya. kan. Nah, tapi kalau masukan itu ya Ya, maksudnya masukan. ya ketika nanti memang mudah-mudahan ya kalau memang Tuhan berkehendak itu memang Amin. kedua paslon ini memang memenangkan kontestasi dan menjadi presiden dan wakil presiden ya periode 2024 sampai 2029 ya memang banyak amanah yang disampaikan. Mohon diperhatikan dan diberikan suara juga buat para relawan yang memang tetap mau mengawal jalannya pemerintahan, itu diberikan ruang juga untuk memberikan masukan. Karena bagaimanapun kita yang memang bisa dikatakan itu berjuang ya untuk Bapak itu ya seperti Mas Bapak juga Mas Andi ya untuk Bapak dan Mas Gibran ini ya maksudnya itu kan kita memang mengharapkan juga ada suatu pengharapan kan untuk Indonesia lebih baik dan ini kan memang kita tahu lah tidak mungkin ada sesuatu yang sempurna tetapi paling tidak nyata plotnya gitu loh maksudnya kan bahwa kita tahu ya seperti gini deh saya bilang jadi tapi mungkin agak Gue mancing mulu kan. gorengan lah gitu kan ikan aja digoreng nah tapi maksudnya gini saya jadi mengkaitkan nih ya maksudnya gini kayak Pak Jokowi lah sebagai contoh Oke. Kalau saya sih merasa bahwa terlepas nggak mungkin ada yang sempurna Oke. tetapi saya melihat beliau bekerja itu membuat saya tetap setia tegak lurus gitu loh Oh. ya karena kita tahu gitu loh maksudnya dan itu sebenarnya ada analogi kecil dari kehidupan kita sehari-hari kita kan bisa tahu atasan kita yang bekerja siapa kita tahu anak-anak kita siapa yang sungguh-sungguh gitu loh kita tahu teman-teman kita yang benar-benar kayak kita ngomong aja lah misalnya gini oh ya ada yang cuman oh iya semangat tapi ya udah blar kita tahu dia nggak akan ngomong bahas lagi yang kita ketemu tapi kita tahu ada yang usahain misal nih kan itu kita semua punya sense lah gitu loh jadi ya mungkin nanti ke depan masukannya diberikanlah ruang untuk Ruang kayak apa, bisa gimana? maksudnya mungkin diadakan bagaimana ya caranya tapi mungkin dari struktural ataupun maksudnya yang atau non struktural di pemerintahan yang menyediakan waktu ataupun akses untuk relawan ini bisa memberikan pendapat dan masukan karena itu mungkin dari yang tegak lurus ke Pak Jokowi. Jokowi ketika 2004 statusnya saya masih butuh. Mungkin nanti di pemerintahan Prabowo Gibran relawan tidak tingkat itu menjadi ada peran-perannya juga untuk mengawal pemerintahan 2024. betul Gua nakal lagi nih. Emang sekarang kurang perannya kan? perhatian dari siapa? Oh, maksudnya gini. Kalau ibu-ibu kan haus perhatian dan bla bla pasti. Nah, tapi masih gini, bukan sih kurang perhatian. Ya, kita juga paham ya, semua itu kan maksudnya ada mekanisme dan semua itu kan juga ada proses-proses. Kita memang tidak bisa berharap sekali lagi ke kesempurnaan. Tapi kan saat ini memang indikasinya sangat baik ya untuk paslon 2 dan saya bersyukur lah maksudnya apapun dinamika yang terjadi itu tetapi masih satu suara lah semua pendukung ini kan tapi setelah nanti yang lebih kita concern sebenarnya karena ini adalah pengharapan dari semua rakyat yang memilih gitu loh dan termasuk orang-orang yang kita pengaruhi nih sebagai relawan benar nggak? Iya. Ya kan kita juga yang nanti di depan tuh kan lu dulu gitu loh ngomong loh benar nggak Mas Baba ada wan-wan bahkan lewat begini live kan pasti ini suatu saat ketika melihat penyimpangan yang terlalu besar itu akan datang dan bilang gara-gara lu tuh gue mane gitu kan Ngemeng aja. Nanti ke depannya fungsi dan nggak bisa kita jogetin Kemarin Prabowo udah ngomong bro. Oke. Saya jadi presiden buat yang memilih saya dan tidak memilih saya. Berarti ketika dia jadi presiden dia milik rakyat ini. Nah itu. Nah kalau yang nggak terlalu nggak memilih, kita nggak terlalu takut. Justru yang tahu memilih. Iya. Ini ekspektasi jaga. Kalau yang nggak milih dia paling cuma bilang, kan? Nggak pernah merasa milih. Betul. Gitu kira-kira. Dapat. Perlu didengar ini karena komplit bro. Anggotanya milenial Gen Z kebanyakan ya mayoritas. Diwakilin mama. Mau ngomong apa lagi loh? Gen X juga bang. Tuh apa lagi itu? Penggarapan dia berorganisasi keren juga.
komposisinya ideal banget. Bagus, udah Keren. cool lah, keren lah. Mewariskan nanti kita ke depan 2024 kita mau ngapain, anak muda mau ngapain. Jadi harapannya satu putaran dong. Lebih kepada kelelahan sih. Oh Sekali gitu. putaran. Ah. Ya. Sekali putaran pokoknya 50% ke atas kayak harus menang ya. Iya, kan itu kan kalau nggak salah juklaknya ya. Juklak harusnya ya, gitu dari 50% ke atas. Kalau pilpres. Tapi dari pantauan analisis sendiri pribadi dengan organnya kakak sanggup ya satu putaran. Kalau lihat militansi dari organ kita internal ya, dan maksudnya yang kita tahulah dari posko-posko, kita kan sebutnya base camp ya untuk posko itu, dan dari titik-titik yang ini sih memang memungkinkan ya, asal itu sih bahwa apa namanya harus ke TPS-nya. Gitu loh. Pengawalan ke TPS-nya tuh harus benar. Pengawalan, enggak maksudnya pemilih itu harus hadir. Memang harus gitu. hadir. Karena kan memang banyak yang ya itulah surat tindak pemilihan dan kalau milenial Gen Z ini kan repotnya suka males Oh. dokumen-dokumen kecuali harus emaknya. Gitu. Apa namanya suka gampangin. Gitu. Makanya dia Nggak penting gitu. Perlunya kan kaum muda kan. Ntar pada saat kepepet baru biasa gitu. Tapi kalau saya sih sebenarnya cuma lihat itu kan terjadi di kota-kota besar. Ya, Tapi kan pemilih kita tuh kan kalau di daerah tuh siap, mereka nggak kemana-mana dan mereka tetap stay di TPS-nya kan untuk datang. Bro, ngeri lo bro, kemarin dikirimin video Prabowo Gibran blog dari NTT bro. Ready bro. Sebenarnya take-nya di sini tapi anak-anak NTT. Cuman yang satu tuh udah lagi pulang. Ya kan lagi banyak di sana kan. Mantap loh. Jokowi di Indonesia Timur menang. Itu dia. Prabowo Gibran menanggut lah kayak. Iyalah. Pasti ya. Terus. Pasti. Teruskan mas. Gak usah takut. Gak usah takut ya. Atau putaran ya. Aman. Nggak khawatir tuh kak. Sekarang kan kondisi yang terjadi nih gimana kalau menurut kalian? Kan sekarang nih lagi ramai nih pemakzulan Pak Jokowi nih. Ya kan yang kita tahulah strateginya siapa dan maunya apa gitu kan. Iya. Gimana kak ngeliatnya? Nah itu lagi ya. Jadi kalau saya sih melihatnya itu begini. Ya ada yang maksudnya mengatasnamakan misalnya gitu institusi ataupun lembaga atau apalah whatever ya. Tapi kan maksudnya ada jalurnya ketika kita menyuarakan ketidakpuasan gitu loh. Dan jujur ya bukannya apa-apa, tapi saya sendiri tuh mengalami itu semua, saya confirm dengan semua teman-teman yang dulu mendukung beliau. Kami tidak pernah kecewa. Jadi gini, bedakan dengan kayak begini ya. Kami tahu ada usaha. Jadi kayak misalnya gini deh. Saya kasih analogi lagi. Kalau mama harus jadi kayak begini. Satu contoh kecil ya. Mas Baba sama Mas Andi kan kita udah janjian. Misalnya jam makan siang. Ya kan? Mungkin saya berusaha menyediakan makan siang. Karena memang kita sudah sepakat seperti itu. Tapi mungkin ada ketidaksempurnaan. Kurang. Ternyata nggak ada buah. Tapi kalian paling nggak melihat saya ada usaha untuk melakukan itu. Tapi mungkin ada kendala-kendala yang saya tidak mungkin menyediakan secara sempurna. Tapi kan bayangkan kalau kalian datang terus ya makan siangnya nggak ada ya kok kan ngerti nggak sih? Kita kan bisa membedakan ya. Itu analogi yang sangat sederhana saya rasa di dalam menyentuh. Jadi kalau kami yang pendukung Pak Jokowi ini melihat tidak mungkin beliau secara sempurna bisa melakukan karena bukan dia ngerjain semua kan gitu loh maksudnya. Tetapi dan jangan lupa juga otonomi daerah juga berperan loh bro. Iya. Pusat tidak bisa terlalu intervensi. Nah itu juga bukan dari Pak Jokowi kan. Otonomi kan udah dari zaman kapan. Undang-undang pelanjutan informasi ya otonomi. Betul. Jadi janganlah terlalu maksudnya kayak bukannya karena kita pendukung, tapi maksudnya janganlah terlalu. Kita bisa mengotak-otakkan lah. Nah, jadi saya kalau melihat pemakzulan itu sampai kayak yang udah COVID lah. Semua teman saya yang juga di luar negeri yang lagi tinggal tuh, deh kayaknya gue pulang deh. Udah hampir kolaps loh. Mereka tuh di negara-negara yang cukup oke loh, bukan gimana ya. Sampai gue bilang ya udah gitu loh maksudnya kan, toh masih lu. Tapi istilahnya tuh gini loh, kalau kita mau bicara ini aja, tidaklah sampai dia mengecewakan kita. Makanya kita tetap dukung dia gitu loh maksudnya. Kalau gitu ini dong kak, boleh nggak gue bilang kita bermain di apa namanya, kita ngelawan ekspektasi orang dong. Mungkin ekspektasinya berlebihan gitu. Ekspektasi berlebihan. Tadi kalau analogi makan nih, ekspektasi gue dateng steak.
buah gitu kan. Ya, Ya kan lengkap buahnya lah, komplit. melonnya harus melon ini nih. Ya kan. Tapi ya dengan apa namanya keterbatasan waktu dan sebagainya Ya, buah lupa. Ya ya kalau misalnya lupa lebih gitu lah, lalai ya. klik lah. Tapi maksudnya ya salah Iya, kan, iya. misalnya gitu kan atau apa kayak Ekspektasi nih. ekspektasi. Emang bahaya nih ekspektasi nih kadang-kadang Ayolah, kalau berlebihan tuh Bisa take down gitu. set dong kita. Bener nggak bro? Karena kan KDMI dengan Iya. pemimpin tuh nggak bisa nyenengin semua orang. betul itu betul. Jadi prinsipnya kesempurnaan hanya Tuhan yang Hanya maha. Tuhan Ya. yang Maha Esa yang punya. Manusia berusaha. Berusaha. Tapi kadang-kadang itu nggak disadari sama orang yang menuntut. Iya, Hah? iya. Iya. Padahal kalau dia dituntut sendiri juga belum tentu bisa. Betul. Betul. Iya. Nah, begini Bun. Tadi Bunda udah jelaskan banyak lagi. Aslinya, tegak. Yakin memilih Gibran nih. Ya. Ini langkah selanjutnya memang Ya, after Pilpres. bukan. Atau- Sebelumnya ya. Menjelang hari tanggal 14. 14 Februari baru kita kasih suara. Iya, nah kalau di kita itu kebetulan Yes. kemarin ini tapi ya udah clear ya karena kan terakhir tanggal 7 tuh. Jadi kita ada bantu anak-anak untuk urus surat pindah memilih. Oh. Nah, jadi ada kita akomodir beberapa termasuk saya. Jadi maksudnya urusin lah kemarin itu kan bahwa mereka tuh bawa apa tuh kan mereka harus dicek dulu DPT online, kemudian pakai surat dari KPU itu kita urus ke kelurahan, kasih KTP asli untuk daftar bla bla bla, udah dapet surat pilih. Jadi kita konsentrasi ke situ sama mungkin ya besok nih kan ada event besar. Jadi untuk Tanggal kita 10 ya, semua, Bunda di ya. GBK ya. Itu pesta Kampanye rakyat juga. akbar. Dan itu Berapa ribu Bun pasukan yang turun? kalau target kita yang ini sebenarnya mungkin lebih dari 300 yang udah minat, tapi kita batasin sampai 300. Oke. Karena mengingat kasihan juga kan GBK. Tapi itu bentuknya pesta rakyat. Jadi Pesta itu rakyat. nice dan sangat damai. Nah, Baik di dalam dan di luar ya. Iya. Pastilah. biar damai gimana tuh damai? Ya damai itu dimulai dari sini ya. Dari hati. Gitu loh. Jadi makanya saya bilang lagi janganlah terjebak dengan mencari ataupun kebencian. Karena akhirnya kamu membuat hatimu nggak damai, itu aja. Kalau saya misalnya saya nggak suka nih, saya kesel sama kamu terus aja saya ini, lama-lama ya benar-benar jadi. Nah, tapi kalau ya udahlah mungkin Andi hilaf misalnya gitu kan, ya udah damai di hati, damai di bumi, gitu kan. Maaf maksudnya. pengasih juga nih kayaknya. Belajar dari ini, Belajar. jam Oh. dulu sih nggak gitu amat. Makanya ketum kan. Ngayomi semua. Oh, maksudnya makanya ketemu maksudnya umur gitu. Loh, ketum tuh jadi tapi damai itu kembali lagi ya maksud saya. Kenapa ya pemilu damai? Gini loh. Kalau Seberapa penting tuh kita harus? sangat penting. Karena begini loh. Kalau orang-orang bilang kan ada juga yang mengatasnamakan. Begini loh. Kalau kamu sayang dan cinta sama bangsa Indonesia, ya, tahan egomu. Jangan ganggu apa yang harus berlangsung. Tapi konsisten. Ada yang kamu tidak senang, ada jalurnya. Biarkan rakyat menikmati pesta demokrasi ini. Biarkan rakyat ini tidak terganggu dan bisa fokus, ya kan maksudnya. Karena mereka sudah berat dengan kehidupan sehari-hari juga. Gitu. Jadi maksud saya begini ya. Ini analogi lagi kembali ya. Adik-adik saya. Misalnya gini, Andi itu tuh kan? Semesta ya. Kita lagi ngobrol nih. Datang sudah dengan pikiran gini. Masa kita mau teror dia lagi dengan buku ini menak, ya kan? Yang ada kan kita harus ngademin. Ya sudah, maksudnya gitu kan. Kalaupun ada yang lu rasa memang tidak baik atau apa, nanti kita coba selesaikan secara yang ini. Sekarang fokus. Ya harusnya begitu dong penempatannya. Bukan malah kita bikin panas suasana jadi, ya kan? Kita sebenarnya arahnya kemana kita tahu, tendensius lah bro. Udahlah, maksudnya begini loh. Kita apalagi ya, maksudnya orang-orang yang memang udah event-event elektoral dan semua kita sudah tahu lah gitu. Nggak usah playing inilah gitu maksudnya ya. Istilahnya cinta kepada bangsa itu tidak usah harus dengan yang kayak mengatasnamakan dan maksud saya gini, fight for it lah, tunjukin aja gitu. Kalau memang ada yang dirasa tidak benar,
Coba buktikan setelah Pilpres usai, konsisten dengan langkahmu. Perjuangkan itu mau 2, 3 tahun, 4 tahun, 7 tahun. Karena itu kebenaran yang lu yakini. Kalau saya begitu. Oke. Gitu loh maksudnya. Dan saya himbau gitu anak-anak organ. Nggak usah pernah merasa mental playing victim, menjadi korban, mental terzolimi, mental self pity, itu mental yang merusak gitu loh. Nggak ada orang besar yang kamu lihat sekarang itu mereka punya pengalaman dulu, mereka kenapa ya. Saya sama anak organ saya ngomong begitu. Oke. Kasihan buat diri kamu gitu loh. Ya kan, kamu selalu merasa saya dirugikan, saya di ini. That's life. Hidup zamannya mau mau apa ya? Mau ngantri fried chicken misalnya dulu ya, atau apalah itu aja bisa yang baku gitu kan. Makanya gini loh, mana ada dalam hidup ini yang lu naik metro mini ya Tuhan Yesus, saya pernah hampir jatuh, dilempar. Untung di belakang ada angkatan tuh sampai narik tuh orang. Maksudnya kita semua merasakan hidup ini perjuangan. Nggak usah merasa aku jatuh karena ada ya elah dulu ketinggalan, lu nggak nyampe. Struggle lah. Jiwa lu tuh pejuang kayak katanya, iya kan? Iya. Nah kok malah mental bangsa kita ini selalu dicekokin dengan hal-hal yang sepertinya itu. Loh gini loh, fight for it, prove it gitu loh, ajar. Kalau saya tuh begitu lebih ngasih taunya. Kayak anak saya bilang misalnya kan, iya begini, oh mental lu segitu aja, gua nggak pernah mau lihat salah, jangan pernah nyalain orang lain, lu yang kurang berjuang. Iya. Mungkin kita di sini merasa nggak punya waktu untuk lihat orang lain, yang penting bagaimana kita bisa hidup. Iya. Itu yang kita harus pikirin. Jadi bukan studi tepuk. Jadi lo nih Metro Mini udah jalan. Iya. Terus gua ketinggalan nunggu lagi yang belakang penuh nggak jadi kuliah, nyampe di kuliah di drop loh, selesai. Kita anak perantauan bos, jadi tahu banget hidup ini kayak apa kan. Hidup ini keras. Jadi kalau kita terus cekokin mental bangsa kita dengan kasihan ini itu, kita perangnya itu ya akhirnya ya udahlah ya, serangan dari medsos juga kan sekarang. Jadi gini loh, satu lagi juga peran, tolong nanti paslon 2 ya itu memang harus dinaikkan nilai-nilai luhur Pancasila ini dalam segala bentuk, karena kita krisis itu juga. Itu mungkin pesan yang paling. Karena saya lihat jati diri itu penting buat anak-anak muda. Nah Pancasila ini karena itu memang digali ya oleh Bung Karno dari dalam jiwa bangsa Indonesia. Ini penting dikembangkan. Ini menarik. Kenapa kita harus sebut ini sekarang nih? Iya. Banget nih kalau emang kakak bisa ngomong kayak gitu. Seberapa kasarnya gini loh, seberapa pentingnya, kenapa bisa bilang penting? Emang udah hilang enggak, kabur mungkin. Jadi begini, lagi disewa. Sewa boleh. memudar apa samar-samar ya gitu, kabur sih kayaknya nyopet. Aku ngeliatnya gitu, nilai Pancasila memudar. Makanya contohnya mereka lebih merasa bahwa mereka tuh orang luar, sampai ada wibu misalnya gitu ya. Maksudnya saya nggak menentang itu semua, saya termasuk orang yang nonton Naruto sampai nangis-nangis, tapi maksudnya gini, cuman mungkin karena standpoint kita dari dulu kuat ya untuk Pancasila dan sebagainya, saya sangat bangga bahwa saya orang Indonesia, dan itu saya tanamkan sama anak saya dan orang-orang organ. Sebenarnya saya bilang tidak ada yang lebih, kita nggak bisa bilang tadi karena sempurna cuma milik Tuhan ya. Tapi saya bilang karakter bangsa Indonesia yang Pancasilais itu sebenarnya sudah 99,9, itu saya bilang itu sempurna ketika memiliki dan bisa mengejawantahkan itu, mengaplikasikan itu. Sekarang menurut Kak Debbie kelihatannya hilang, memudar, kurang sosialisasi. Nah mungkin gini, maksudnya gini, kalah. Saya mungkin bilangnya jangan nanti saya dibilang lagi enak aja lu gitu. Nggak, mungkin kalah menarik atau kalah apa sih nggak tahu deh. Tapi masih gini, kok anak-anak itu jadi yang lebih ke ya makanya jadi ikutin tuh yang drakor. Maksudnya kan itu juga dari situ kan. Terus akhirnya datanglah pengajaran Pancasila, pemahaman Pancasila disesuaikan dengan harus zaman. Betul, sehingga ada suatu kebanggaan, ada suatu heroisme gitu loh. Sehingga mereka tuh ngerasa, ya, I'm Indonesian. Atau jangan-jangan memang ada gerakan yang disengaja untuk memudarkan, Kak? Ntar gue mudar lagi. Kita kurang kenceng aja. Kita filter. Pancasila ini filter. Filter kita, bagaimana kita berkaca, connect pada orang kali bersatu Indonesia. Bung Karno pernah bilang bangsa yang besar berdiri. Betul, itu keren, itu aneh.
Itu bos. Nah ini mungkin dari Kak Devi juga harus dikemas lah. Ya. Ada lembaga Pancasila di Indonesia? BPIP. Tapi nggak jalan kayaknya. Belum ya? Jalan. Jalan, tapi di tempat. Jalan bro. Di tempat. Enggak, inilah maksud saya gaungnya Gini Kak, maksudnya. Heeh. kita ngelihat sebenarnya kan menariknya gini, Betul. pas berkaitan sama Orkes TV nih Kak. Pas banget nih, nggak disetting nih, nggak disetting nih. Karena Mengalir. mengalir, originalitas. Tanpa dibumbui apa. Kita di Orkes TV ya, Mas Baba ya, kita Bung Baba, kita emang udah ada, kita memang waktu itu pernah menganalisa dan memberikan beberapa ini ya, apa namanya, rangkaian kegiatan yang kita rasa perlu. Ya. Kenapa perlu? Berarti ada yang kurang dong. Kita ngerasa polanya emang kurang, segalanya sih. Hmm. Ini kan, ini berkaitan nih sama pas jati diri bangsa, kurang ini, kurang ini, kurang ini gitu kan. Kenapa harus ini gitu kan? Betul, betul. Nggak ada pola sistematis yang nyata. Iya, iya, betul, betul. Harus Prabowo Gibran harus diperbaiki. Betul, betul. Nah ini fungsi kita ya, untuk mengawal pemerintahan ke depan. Nah, ini ya. Sampai 2045 Indonesia emas, ya. Terbangsa itu harus jelas, jati diri itu harus jelas. Siapa kita kan dulu ada pengajaran yang jelas tuh ya dari mulai tingkat SD, SMP, SMA itu kan kita dapat terus ya maksudnya Pancasila di dalam segala bentuk kurikulum dan lain-lain ya. ya. Ada P4, Pendidikan segala moral. sesuatu. Walaupun kita mungkin dulu menangkapnya sambil-sambilan Iya, gitu ya, iya. tahu sendiri gitu kehidupan siswa Sekarang- mahasiswa. Tapi itu paling tidak membentuk. Seperti misalnya gitu ya. Intoleransi itu Ya, sangat tipis zaman dulu. Kita sangat toleran terhadap teman-teman kita. Gitu loh. Kalau kita lagi kumpul misalnya gitu kan yang Muslim tuh bisa bilang, ke gereja lu, sono. Ya. Terus kita misalnya jam berapa itu kita, itu nanti Jumat apa namanya ada sholat Jumat tuh gitu kan misalnya. Betul. Nah, itu kan kita udah saling ngingetin gitu. Tuh, dan lain-lain ya maksudnya seperti itu gitu loh. Ya, jadi ini dong, sampein pesan ke Pak Prabowo. Pak Prabowo, Mas Gibran. Jangan lupa habis ini Pancasilanya, Mas. Diperhatikan. Harus benar-benar ditingkatkan lagi ya gitu loh. Di dalam berbagai bentuk. Jangan sampai kalah lah. Karena luar, maksudnya saya nggak tahu ya, saya bukan seorang apa ya maksudnya ahli di dalam bidang itu dan mungkin memiliki kapasitas, jadi mohon maaf mungkin ada rekan-rekan yang mendengarkan ataupun apa, saya mohon maaf sekali lagi saya bukan dalam kapasitas itu, tapi hanya kapasitas yang mungkin bisa dikatakan intuisi ya dari misalnya fungsi saya sebagai seorang ibu atau apa yang mengamati juga anak-anak dan di organ ini juga kami merangkum sebagai orang tua kepada anak-anak ini, tapi saya melihat adanya bahaya dari masuknya ideologi asing ya atau apapun di dalam bentuk entertainment yang tidak disadari oleh anak-anak kita. Nah ini darurat gitu. Pola pikir. Bentuk pola pikir. Karena saya lihat mental-mentalnya itu drakor dan lain-lain tadi yang akhirnya itu masuk dari mana? Loh, saya ngalamin zaman saya dulu telenovela bukan drakor. Iya. Ingat nggak Maria Mercedes? Marimar. Gitu ya mulai kan itu kan dulu selalu berpikir dari kehidupan yang susah tiba-tiba datang Prince of Charms ya maksudnya menyelam. Nah sebenarnya ya saya nggak tahu ya tapi mungkin itu terjadi di suatu negara maksud saya gitu loh, itu kan juga sesuatu apa ya namanya itu kan pencucian otak dan akhirnya membuat apa ya ibu-ibu yang maksudnya you know lah gitu loh maksudnya kan. Jadi banyak sekali sih banyak sekali. Mungkin nanti kita harus bikin suatu episode tertentu. Nah itu dia poinnya. Betul. Itu poinnya. Kita ini memang sesuatu yang harus kita kerjakan buat generasi kita. Jadi 2045 itu bukan hanya secara fisik yang harus dibangun. Saya setuju ya kalau nggak salah Mas Gibran juga mention buat pembangunan SDM secara karakter dan apa. Tapi saya pikir mental ini sebagai kelas gitu loh, informasi. Makanya di lagu Indonesia Raya Mas, bangun jiwanya baru raga. Exactly. Itu dia. Wah ini top banget. Udah klop ini. Jiwanya dulu. Seperti Kak bilang tadi. Jadi kita next episode ketemu kita bahas soal itu. Ya kan? Nih tadi gue di kode juga tuh katanya tuh kan mau berangkat lagi nih. Pak Bu Ketum kita nih. Juga. Merapat juga. Siapan tanggal 10. Besok. Nah, Bu Ketum di Orkes TV.
Biasanya Biasanya. kita ini dalam rangka apa namanya? Dalam rangka membumikan kembali sila-sila Pancasila. Ya, Dengan cara apa? Dengan cara penyebutan mutar. Masih ingat nggak? agak-agak lupita. Agak-agak lupita ya. Kita Kita mulai ya. mulai ya. Muter ya. Muter ya. Oh, menyebutkan nilai-nilai Sila-sila Pancasila. Pancasila. Oke. Kita mulai. Mulai. Sila satu, Pak. Ketuhanan yang Maha Esa. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. Keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5 Kak. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, thank you. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Thank you. Sampai jumpa.